Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kita akan belajar tentang empati terhadap sesama. Nah, ada yang tahu tidak empati itu apa? Belum tahu Bu. Empati adalah suatu sikap yang dimiliki oleh individu berupa perasaan, dan kemudian kondisi ini secara naluriah mampu merangsang seseorang untuk melakukan suatu usaha. Nah, empati ini berasal dari kata pathos yang berasal dari Yunani yang artinya perasaan yang mendalam. Nah, istilahnya empati ini sebagai kemampuan untuk mengenal, mengartikan, dan merasakan perasaan orang lain dengan ungkapan verbal dan perilaku, dan mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain. Sudah paham dengan artinya? Sudah Bu. Ada yang tahu contohnya empati itu seperti apa? Belum. Nah, di sini saya akan memberikan contoh empati itu seperti apa ya. Yang pertama yaitu membantu korban bencana alam dengan cara memberikan bantuan berupa logistik maupun bantuan secara finansial atau emosional. Nah, contohnya ketika ada korban banjir, ada bencana banjir, di situ kan banyak rumah-rumah yang terkena banjir kan, sampai ada yang longsor rumahnya. Di situ kita bisa membantu mereka dengan cara menyumbangkan sedikit harta kita kepada mereka. Nah, selanjutnya mendirikan rumah singgah untuk menampung anak jalanan dan memberinya edukasi agar anak-anak jalanan tersebut mendapat pendidikan yang layak, meskipun bukan hanya dari lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya. Nah, ini pendidikan non formal seperti rumah baca. Nah, rumah baca ini kan biasanya memberikan pendidikan yang lebih kepada anak-anak yang membutuhkan. Selanjutnya, menghormati pengorbanan orang tua yang dilakukan oleh orang tua kita dengan cara menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, serta tidak membangkang terhadap keinginan orang tua. Nah, sebagai siswa, kita harus menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Nah, dari contoh tersebut sudah paham tentang empati terhadap sesama? Sudah Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari empati itu. Nah, dari sikap empati ini kita bisa mendapatkan manfaat. Yang pertama, menghilangkan sikap egois. Nah, orang yang telah mampu mengembangkan kemampuan empati dapat menghilangkan egois. Maksudnya di sini kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga mementingkan orang lain. Kita bisa merasakan kepedulian terhadap orang lain. Nah, selanjutnya menghilangkan kesombongan. Salah satu cara mengembangkan empati adalah membayangkan apa yang terjadi pada diri orang lain terjadi pula pada diri kita. Nah, ketika orang lain mendapat musibah, belum tentu kita hanya enak-enak saja. Kita mungkin ada di atas, tetapi pasti kita akan ada di bawah juga. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Pada dasarnya, empati adalah salah satu usaha kita untuk melakukan evaluasi diri, sekaligus mengembangkan kontrol yang positif. Nah, dengan rasa empati ini kita bisa menjadi orang yang lebih introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Kita tidak hanya
berpikir negatif, tetapi kita selalu bisa berpikir positif. Ya, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan, Mesya. Apakah orang yang membantu maling itu termasuk empati, Bu? Oh, bukan ya. Kalau orang yang membantu maling itu bukan empati, tetapi sama halnya dengan perbuatan yang dosa, karena tercela ya. Maling itu tidak boleh ya, mencuri dalam Islam kan tidak dibolehkan. Gimana, sudah paham? Sudah, Bu. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Ibu Guru akan memberi tugas kalian mencontohkan sikap empati terhadap sesama di masyarakat. Nanti dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya, Nana. Iya, Bu. Ya, baik, sebelum kita tutup pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.